BPC Peradin Lamongan yang naungi pengacara korban pembacokan lakukan ini. Insiden pembacokan yang dialami seorang pengacara, Ahmad Umar Buwang, 40 tahun, direaksi oleh banyak kalangan. Tak terkecuali juga oleh Badan Pengurus Cabang atau BPC Peradin Lamongan, di mana korban bernaung dengan jabatan sebagai Wakil Ketua BPC Peradin Lamongan. Selain penyidik Polres Lamongan yang terus bergerak dan sedang mencari jejak melalui kemungkinan adanya rekaman CCTV di sekitar lokasi, BPC Peradin juga membentuk tim investigasi yang akan dipadukan dengan hasil penyelidikan Polres. Namun sejauh ini, hasil investigasi pihak Peradin belum utuh dan masih akan dilakukan hingga 3 hari ke depan. Dikatakan, pihaknya meneruskan instruksi dari Peradin Pusat agar ikut mengawal kasus pembacokan yang menimpa Umar Buwang. Proses lebih lanjut, Polres juga harus bisa mengungkap motif. Karena di masyarakat sekarang asumsinya muncul beragam. Ada yang berasumsi perguruan, penanganan kasus, dan politik. Selain itu, Peradin Lamongan akan memberikan pendampingan ke korban sebagai upaya mendalami kasus ini. Progres yang dilakukan tim Polres Lamongan saat ini masih mencari terkait siapa pelaku sebenarnya dengan mencari petunjuk CCTV di sekitar dan jalan yang dilewati. Polisi masih mencari bukti CCTV yang bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Menurut Haidar, karena pelaku ini tidak sembarang orang, sudah terencana. Pelaku membawa motor platnya pun tidak ada dan memakai masker. Korban diikuti sejak rapat dengan teman-temannya. Apa yang dialami Ahmad Umar Buwang, asal Sukodadi ini bisa meningkatkan kewaspadaan sesama profesi sebagai pengacara. Haidar yang akrab dipanggil Gus Irul ini mengapresiasi kepedulian dan solidaritas para pengacara yang ada di Lamongan maupun luar Lamongan. Jadi yang jelas korban ini adalah anggota Peradin Lamongan, juga pengurus BPC Peradin Lamongan. Kami sudah mendapatkan informasi, kemudian juga instruksi dari BPP pengurus pusat Peradin yang berada di Jakarta, juga diteruskan kepada BPW Peradin Jawa Timur agar kasus pembacokan yang melibatkan anggota Peradin ini dikawal dengan khusus. Nah, kemudian dalam proses pengawalan ini kita akan nanti koordinasi dengan via aparat dan berwajib dalam arti di sini kepolisian Lamongan agar untuk proses ini bisa dilakukan secepat mungkin, seefisien mungkin, ditemukan siapa pelakunya atau kemudian motifnya apa. Karena sampai hari ini pun beredar banyak asumsi-asumsi yang berada di daerah terkait proses atau pembacokan ini, baik itu ada yang mengasumsikan perburuan, politik, maupun terkait penanganan perkara yang saat ini ditangani oleh korban. Nah, makanya kita juga minta kepada aparat yang berwajib atau kepolisian Lamongan agar ini secara cepat, secara efisien terungkap siapa pelaku sebenarnya. Kalau selain tim dari Polres, apa mungkin Peradin membuat tim khusus untuk mencari fakta? Yang jelas sesuai dengan instruksi dari Peradin ini, kita akan dari tim ini juga menelusuri. Nah, hasilnya akan kita kolaborasikan dengan pihak aparat yang berwajib dalam arti di sini kepolisian Lamongan berkenaan dengan data atau fakta yang ada di lapangan. Kemudian kita akan satukan dengan penyidik. Progres terakhir yang Anda dapatkan dari Polres atau penyidik? Untuk hari ini progres terakhir kemarin dari pihak Polres masih menyelidiki CCTV beberapa titik yang bisa menunjukkan apa itu gambaran pelaku atau mungkin lebih jelas pelaku dari mana. Tapi yang jelas pelaku ini sangat profesional. Nah, di mana dalam melakukan proses pembacokan ini tidak ditemukan nopol, juga kemudian dalam proses pembacokan juga menggunakan masker, sehingga mungkin sangat sulit, tetapi kita percaya dengan penyidik ini bisa mengungkap sebenarnya. Kalau analisa Peradin kira-kira apa? Kalau kita masih belum bisa, karena dari korban sendiri kita masih belum bisa mendapatkan informasi yang sedetail mungkin. Yang jelas kita akan selalu koordinasi dengan korban, karena ini yang poin penting gitu. Dalam arti di sini poin penting dalam proses pembacokan ini ada yang melatar belakanginya. Nah, entah itu dari kasus yang ada atau mungkin dari persoalan yang lain. Cuman hari ini kita masih koordinasi dengan pihak korban, masih belum bisa ditanyai detail persoalan itu. Status korban di Peradin sebagai apa? Untuk status korban di Peradin ini sebagai wakil ketua. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih tadi.